Kembali lagi kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah mempelajari persamaan lingkaran dengan pusat O 0,0, di mana persamaan lingkarannya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat A, B? Di sini kita melihat ada satu lingkaran dengan pusat A, B, dengan pusat A, B yang ini pusatnya, dan jari-jari R di mana terletak satu titik A, X, Y terletak pada lingkaran. Nah, sesuai dengan rumus jarak, berarti dalam hal ini jari-jari, itu adalah akar dari X2 kurang X1 pangkat 2 tambah Y2 kurang Y1 pangkat 2 sama dengan R. Nah, karena X1 dan Y1 ini adalah titik pusat A, B, berarti kita ganti X1-nya dengan A, Y1-nya dengan B. Dia menjadi X kurang A tambah Y kurang B pangkat 2. Jadi akar dari X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 itu sama dengan R. Nah, kalau akarnya ini kita hilangkan, ini akar kita hilangkan, berarti R-nya dipangkat 2 kan. Ini pangkat 2, sehingga ini tidak ada lagi akar, tinggal X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 itu sama dengan R pangkat 2. Jadi rumus persamaan lingkaran yang berpusat di A, B dan melalui satu titik pada lingkaran X, Y itu adalah X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini merupakan persamaan baku lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Nah, ini supaya anak-anakku tidak boleh melupakan rumus ini. Nah, sekarang kita lihat lagi yaitu kita lihat di sini contoh soal. Contoh soalnya adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 4,3 dan jari-jari 6. Berpusat di P 5,-1 dan melalui A 1,7. Yang ketiga berpusat di P 2,3 dan menyinggung garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Nanti ada pembahasannya, tapi sebagai gambaran saja, persamaan lingkaran yang bagian pertama ini, ya kita tidak boleh melupakan, yaitu tentang rumus yang tadi kita sudah pelajari. Untuk yang pertama ini, tadi kan rumusnya adalah buka kurung X kurang A pangkat 2 A pangkat 2 ini dalam kurung pangkat 2 ditambah buka kurung Y
B kurang B pangkat 2. Ini B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Ini kan tadi rumus bakunya, rumus persamaan lingkaran kalau dia berpusat pada A, B. Nah, berarti ini menjadi X kurang. Tadi pusatnya 4,3, berarti A-nya 3, jadi kurang 4. Ini pangkat 2. Tambah Y kurang. B-nya kan 3, karena 4,3 tadi. 3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan jari-jarinya tadi 6. Berarti 6 pangkat 2. Ini gambarannya. Nanti ini diurai lagi. X kurang 4 pangkat 2 itu kan X kuadrat kurang 8X tambah 16. Yang ini Y kurang 3 pangkat 2, Y kuadrat kurang 6Y tambah 9. Sama dengan 6 pangkat 2, 36. Begitu ya. Jadi ini kira-kira gambarnya. Sebentar kita lihat cara pembahasannya di balik sebentar. Oke. Nah, sekarang kita lihat dia yang berikutnya. Ini pembahasannya tadi. Coba lihat. Berpusat di P. Tadi saya sudah coba tadi jawab di sebelah bahwa itu tadi anak-anakku sudah melihat rumusnya. Jadi P 4,3, jari-jarinya 6. Berarti A-nya itu adalah 4 dan B-nya adalah 3. Jadi tinggal tadi mengganti X kurang 4 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 karena R pangkat 2. Sehingga X kurang 4 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan 36. Jadi di sini kita hanya sampai di sini penyelesaiannya. Tetapi sebenarnya ini masih bisa dilanjut. X kurang 4 pangkat 2. Yaitu dengan rumus waktu di SMP dulu. Bahwa A kurang B pangkat 2. Ini nggak boleh lupa ini waktu di SMP ya. A kurang B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat kurang 2AB kurang 2AB tambah B kuadrat tambah B kuadrat. Ini rumus persamaan kuadrat ya berpangkat 2. Jadi nah berarti nanti kalau dia X kurang 4 pangkat 2 A-nya X berarti X pangkat 2 kurang 2AB berarti 2 kali X kali 4 jadi 8X. Ini 8X tambah B kuadrat. B-nya kan 4. 4 kuadrat 16. Jadi tambah 16. Begitu ya. Tapi karena di dalam soal yang ini hanya sampai ini, berarti sampai di situ. Untuk soal yang nomor 1. Sedangkan yang tadi soal nomor 2 berpusat di P5,-1 dan melalui A-nya -1,7. Nah, di situ kan tidak diketahui R-nya.
Berarti kita mencari R, kemarin kan rumusnya tadi bahwa R sama dengan, tadi kan kita sudah tahu R-nya sama dengan akar dari, ini akarnya panjang ya, yaitu X1 atau X2 kurang X1 pangkat 2 ditambah Y2 kurang Y1 pangkat 2. Ini pangkat 2. Nah, makanya dia muncul di sini sama dengan akar dari X2-nya mana? Ini kan 5, ini min 1. Berarti ini X1, ini Y1. Berarti ini min 1. Ini kan X2-nya ya, min 1. Kurang 5. Ini kan ini 5 ini. 5 pangkat 2 kuadrat tambah Y2-nya adalah Y2-nya tentu 7. 7 kurang Y1-nya adalah min 1. Kurang min 1. Tutup kurung. Nah, pangkat 2. Jadi min 1 kurang 5 itu min 6. Min 6. Jadi ini ada ini yang dia punya ini ya. Min 6 pangkat 2 tambah 7 kurang min 1 8. Min 6 pangkat 2 36. Jadi ini 36 tambah 7 dikurang min 1 8. 8 pangkat 2 64. 64. Jadi ini tetap akar ya. Ini akar sama dengan akar 36 tambah 64 itu 100. 100 sama dengan akar 100 itu adalah 10. 10. Nah, makanya di sini dia dapat 10 nih, jalannya dari sini. Jadi persamaan lingkarannya adalah, tadi kan rumus persamaan lingkaran, X kurang A pangkat 2 tambah Y kurang B pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. Berarti X kurang pusatnya tadi adalah min 1. Pusatnya berpusat di 5 min 1. Jadi X kurang 5 pangkat 2 tambah Y min 1, karena ini pusatnya min 1 jadi plus 1 pangkat 2 sama dengan R. R-nya kan 10, jadi 10 pangkat 2. Jadi X kurang 5 pangkat 2 tambah Y tambah 1 pangkat 2 sama dengan 10 kuadrat itu adalah 100. Inilah penyelesaian soal yang kedua. Nah, jadi saya pikir anak-anakku dapat mengerti bagaimana cara penyelesaian kalau dia tidak diketahui jari-jarinya, hanya diketahui 2 titik. Pusat dengan 1 titik lagi. Dengan menggunakan rumus tadi, untuk
menentukan dia punya untuk menentukan jari-jarinya. Ya, kita lanjutkan materi kita. Yang soal ketiga tadi, yaitu berpusat di 2,3 dan menyinggung garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Jari-jari lingkaran itu merupakan jarak daripada titik pusat 2,3 dengan garis 2X tambah 3Y tambah 4 sama dengan 0. Di pelajaran yang kemarin dengan pusat 0,0, untuk mencari jarak dengan suatu garis lurus, rumusnya kita sudah ketahui kemarin, R sama dengan nilai mutlak dari AX1 tambah BY1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Di mana di sini A-nya adalah titik pusat, A-nya 2, B-nya itu 3. Sedangkan X1 itu yang di depan koefisien daripada X itu 2, sedangkan Y1 koefisien daripada Y itu adalah 3. Jadi R sama dengan nilai mutlak A-nya tadi 2 kali X1-nya itu 2 tambah 3. Jadi B-nya tadi titik pusatnya 2,3 berarti B-nya 3 kali Y1-nya angka yang di depan Y itu 3. 3 kali 3 tambah C yang tidak memiliki variabel berarti 4. Per akar dari A-nya tadi 2, 2 kuadrat, tambah B-nya 3, 3 kuadrat. Sama dengan nilai mutlak dari 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 9 tambah 4, 13, tambah 4, 17. Per akar 4 tambah 9, 13, akar 13. Jadi persamaan lingkarannya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga X kurang A-nya tadi 2 tambah, jadi X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang B-nya 3 kuadrat sama dengan nilai mutlak dari 17 per akar 13. Karena tadi ini R-nya ini. 17 per akar 13 pangkat 2. Jadi X kurang 2 pangkat 2 tambah Y kurang 3 pangkat 2. 17 pangkat 2, 289 per akar 13 pangkat 2 itu 13. Supaya dia tidak mengandung pecahan, dikali 13 semua. Dikali 13 ini kali X kurang 2 pangkat 2 tambah ini juga kali 13. 13 kali Y kurang 3 pangkat 2 sama dengan, karena 13 ini sudah hilang karena sudah dikalikan ke semuanya dengan 13, berarti penyebut hilang menjadi 289. Berarti persamaan lingkarannya adalah 13 kali X kurang 2 kuadrat tambah 13 kali Y kurang 3 kuadrat sama dengan 289. Nah, sekarang kita lihat bentuk umum persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan berjari-jari R itu mempunyai persamaan baku atau rumus baku X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu tadi kita sudah pelajari di atas. Jika bentuk ini kita jabarkan, maka kita peroleh X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini tadi saya sudah buat tadi rumusnya. A kurang B kuadrat sama dengan A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat. Nah,
Kalau dia X kurang A kuadrat, di SMP kemarin kita sudah pernah mempelajari, dia menjadi X kuadrat ini kurang 2 kali X kali A, berarti kurang 2AX. Tambah A pangkat 2. A pangkat 2 tambah Y kurang B kuadrat, berarti Y kuadrat kurang 2 kali Y kali B, berarti kurang 2BY, tambah B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Nah, yang pangkat 2 digabung nih, X kuadrat tambah Y kuadrat, min 2AX, min 2BY, tambah ini A kuadrat tambah B kuadrat, kurang R kuadrat sama dengan 0. Jadi kita misalkan A itu adalah min 2A. Ini A besar ya, min 2A. Dan B itu adalah min 2B. Dan C itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Ini diumpamakan dengan C. C-nya besar. Maka diperoleh bentuk umum persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Tetapi di sini harus diingat, A itu tadi adalah min 2A kecil. Ya, B besar itu adalah min 2B kecil. Sedangkan C-nya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kurang R kuadrat. Jadi, dari sini kita bisa mengetahui bahwa kan tadi kan pusatnya itu A, B. A-nya kecil, B-nya kecil. Nah, tapi karena A besar tadi kita menggunakan A besar, pusatnya adalah P min A per 2, min B per 2, dan jari-jarinya R sama dengan akar dari min A per 2 pangkat 2 tambah min B per 2 pangkat 2 kurang C. Jadi, kalau ini dilanjut lagi, sebenarnya akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat kurang C. Tetapi hanya dihafal di sini saja, Anda tentu sudah memahaminya. Sekarang kita lihat contoh soal. Contoh soal supaya anak-anakku mengerti. Contoh soal. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Ini ada satu persamaan lingkaran. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 6X tambah 6Y kurang 24. Ya, kurang 24 sama dengan 0. Ini soalnya belum sempurna ya. Ada tulisan sama dengan 0. Kita lihat. Di sini X kuadrat tambah Y kuadrat min 6X tambah 8Y min 24 sama dengan 0. Berarti A-nya, A besarnya adalah min 6. B-nya adalah 8. Dan C-nya min 24. Berarti rumus daripada pusat tadi adalah min A besar per 2, min B besar per 2. Sama dengan min, A-nya kan min 6. Jadi min 6 per 2. Min menjadi plus. 6 dibagi 2, 3. Makanya ini 3. Koma, min B per 2. Berarti min B-nya 8, min 8 per 2. Min 8 dibagi 2, min 4. Jadi titik pusat lingkarannya adalah 3, min 4. Sedangkan rumus jari-jarinya adalah akar daripada min A per 2 kuadrat tambah min B per 2. Min B per 2 kuadrat kurang C. Berarti akar dari min A berarti dia min 6 per 2 berarti plus 6 per 2, 3. 3 pangkat 2 tambah, tadi kan min B per 2 itu kan min 4, toh? Berarti min 4 pangkat 2 kurang, C-nya tadi min 24, kurang min 24. 3 kuadrat itu 9,
Min 4 kuadrat itu 16. 9 tambah 16, 9 tambah 16 sama dengan 9 tambah 16, 25, dikurang min 24, min jadi plus, jadi 49. Akar 49 adalah 7. Jadi dari sini kita bisa lihat pusat, karena yang ditanya tadi adalah pusat dan jari-jari lingkaran, pusatnya 3,-4 dan jari-jari sama dengan 7. Ya, mudah-mudahan ini dipahami. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah BY kurang 12 sama dengan 0 melalui titik 1,7. Tentukan pusat lingkaran tersebut. Jadi pertama-tama kita masukkan 1,7. Kita masukkan, nama lain daripada masukkan di dalam matematika itu adalah substitusikan. Kita substitusikan 1,7 ke lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 4X tambah BY kurang 12 sama dengan 0. X-nya 1, Y-nya 7. Berarti 1 kuadrat, karena Y tambah Y-nya 7 kuadrat. Ini tambah 4 kali X-nya tadi 1, 4 kali 1. Tambah B kali Y-nya 7, B kali 7. Kurang 12 sama dengan 0. 1 kuadrat itu 1, 7 kuadrat itu 49, 49 tambah 1, 50. 4 kali 1, 4, 50 tambah 4, 54, ya, 54 kurang 12. 54 kurang 12, itu adalah 4, 54 kurang 12 itu adalah 42. Nah, jadi B kali 7, 7B. Tadi tambah 42. Jadi 42 ke sebelah menjadi min 42. 7B sama dengan min 42. Berarti B sama dengan min 42 dibagi 7 sama dengan min 6. Nah, berarti B kecilnya itu adalah min 6. Jadi, di sini kita bisa melihat, tadi pusatnya adalah min A per 2. Min A, jadi A-nya kan tadi di sini 4. Min 4 per 2, berarti min 2. Min B, B-nya tadi adalah min 6. Min 6 plus 6 per 2. 6 bagi 2, 3. Berarti pusatnya adalah min 2,3. Jadi karena hanya yang ditanya adalah titik pusat lingkaran, didapatkan di sini adalah min 2,3. Sekarang kita melihat posisi titik terhadap lingkaran. Posisi titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Jadi kalau ada satu lingkaran, kita letakkan satu titik, ada 3 kemungkinan. Pertama, mungkin berada di dalam lingkaran. Yang kedua, berada tepat pada lingkaran. Yang ketiga, berada di luar lingkaran. Ya. Jadi, yang bagian A, jadi titik lingkaran terletak pada lingkaran jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran didapat. Nah, ini. Jadi kalau dia X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kalau dimasukkan dia titiknya ke dalam bentuknya demikian, berarti dia berada terletak pada lingkaran. Atau juga, karena tadi kan ada rumus lingkaran juga, X kurang A kuadrat, kalau pusatnya itu A, B.
X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti terletak pada lingkaran. Kalau dia sama dengan. Atau kalau dia menggunakan titik pusat min A per 2, koma min B per 2, jadi A besar, B besar, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini titiknya terletak pada lingkaran. Nah, titik itu juga bisa terletak di dalam lingkaran. Jadi kalau ada lingkaran begini, ya, sabar, saya bikinkan dulu supaya lebih paham. Jadi ini dia lingkaran. Nah, tadi yang pertama tadi persis dari sini titiknya. Ini ya. Nah, kalau yang ini berada di dalam lingkaran, titiknya di sini, di dalam dia. Nah, jadi titik terletak di dalam lingkaran jika disubstitusikan ke persamaan lingkaran didapat X kuadrat tambah Y kuadrat lebih kecil. Jadi kalau dia lebih kecil dari R kuadrat. Atau kalau lingkarannya berpusat di A, B, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih kecil daripada R kuadrat. Atau kalau dia menggunakan pusat min A per 2, min B per 2, dia menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C lebih kecil dari 0. Yang penting kalau dia lebih kecil berarti dia berada di dalam lingkaran. Nah, kemudian dia titiknya itu terletak di luar lingkaran. Ini lingkarannya tadi, dia titiknya berada di luar ini loh. Ini nih, lihat ilustrasinya ya. Nah ini, dia berada di luar. Berarti kalau disubstitusikan, didapatkan kalau pusatnya 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Kalau dia lebih besar, berarti titiknya itu berada di luar lingkaran. Atau X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Atau kalau pusatnya menggunakan min A per 2, min B per 2, rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C lebih besar dari 0. Jadi, kapan dia berada tepat pada lingkaran kalau sama dengan? Kapan dia berada di dalam lingkaran kalau lebih kecil dari, ya menggunakan lebih kecil dari R kuadratnya atau jari-jari. Atau kalau dia menggunakan min A per 2, min B per 2, berarti dia lebih kecil dari 0. Dah, kapan dia berada di luar lingkaran? Berarti lebih besar. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Atau X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C lebih besar dari 0. Jadi, demikian. Ini ketentuan ini tolong anak-anakku kuasai supaya Anda tidak menjadi